Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Saputra. Saya program studi Diploma 3 Keperawatan dari Stikes Karya Kesehatan Kendari. Nah, dalam video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya membahas tentang konsep medis dari penyakit gagal jantung. Tapi dalam video ini saya akan mempresentasikan bagaimana proses asuhan keperawatan terhadap pasien yang mengalami penyakit gagal jantung. Secara umum bahwa proses keperawatan itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian kedua penegakan diagnosa, kemudian penyusunan intervensi, kemudian implementasi, dan terakhir itu adalah evaluasi keperawatan. Bagaimanakah penerapan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan kasus gagal jantung? Yang pertama, kita akan melakukan pengkajian. Dalam pengkajian ini kita akan melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan merujuk pada hasil pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Pada gagal jantung, ketika kita melakukan anamnesis, kita harus tanya jawab terhadap pasien itu meliputi yang pertama adalah identitas. Identitasnya, namanya, umurnya, kemudian alamatnya, tempat tinggalnya, diagnosa medisnya sudah tentu gagal jantung, nomor rekam medisnya, kemudian tanggal masuk ke rumah sakit atau puskesmas, dan kita juga mencantumkan tanggal kita melakukan pengkajian. Kita juga harus mengidentifikasi atau melakukan tanya jawab penanggung jawab dari pasien, ya. Sama juga namanya, umurnya, alamatnya, tempat tinggalnya, dan pekerjaannya apa. Setelah kita tanya jawab tentang identitas pasien, kita juga mempertanyakan riwayat kesehatan. Terdiri dari riwayat kesehatan sekarang yang di dalamnya ada keluhan utamanya apa, kemudian alasan masuk rumah sakit apa. Kemudian riwayat kesehatan dahulu tentang riwayat kesehatan keluarga, apakah keluarganya memiliki penyakit yang menular, pernah mengalami penyakit menular, atau ada riwayat penyakit yang sifatnya diturunkan atau karena keturunannya seperti misalnya hipertensi dan lain sebagainya. Setelah itu kita kemudian melakukan pengkajian, ya. Pengkajian berikutnya adalah pemeriksaan fisik, ya. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita juga harus melakukan pengkajian kebutuhan dasar. Biasanya pada gagal jantung itu yang kita kaji yang pertama adalah kebutuhan aktivitas dan istirahat. Nah, pada pasien gagal jantung ada beberapa gejala yang muncul pada kebutuhan aktivitas dan istirahat, seperti adanya kelemahan, letih, kemudian nafas pendek, ya, kemudian gaya hidupnya, ya. Tandanya itu bisa dilihat frekuensi jantungnya dia meningkat, perubahan irama jantung, dan juga ada tachypnea, ya. Atau nafasnya itu hembusan nafasnya itu cepat atau tachypnea. Kemudian sirkulasi, meliputi gejalanya ada riwayat hipertensi, penyakit jantung koroner, kemudian episode palpitasi. Tandanya itu adalah kenaikan tekanan darahnya, dan nadinya denyutannya jelas dari karotis, jugularis, dan radialis. Kemudian dia juga takikardi atau nadinya yang tinggi, kemudian murmur, ya. Ada distensi vena jugularis, kulitnya pucat, kemudian biasa pasiennya sianosis, suhu dingin, dan pengisian kapiler lambat, ya, atau biasa lebih dari 3 detik. Kemudian pengkajian eliminasi, ya, meliputi gejala gangguan ginjal saat ini atau seperti obstruksi riwayat penyakit ginjal pada masa yang lalu. Tandanya meliputi jumlah dan frekuensi buang air kecil atau urin. Kemudian pengkajian ketidaknyamanan atau rasa nyaman, biasanya itu adanya nyeri karena angina, ya, dan sakit kepala. Kemudian pernafasan meliputi dyspnea atau sesak yang berkaitan dari aktivitas atau kerja, tachypnea, batuk dengan tanpa atau pembentukan sputum, riwayat merokok. Tandanya dia distres pernafasan, penggunaan otot-otot pernafasan, dan adanya nafas tambahan serta sianosis. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik, bisa dilakukan dengan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan yang dilakukan dari kepala sampai kaki. Kemudian bisa juga dengan persistem. Biasanya itu di bagian toraks ketika kita melakukan inspeksi, terlihat adanya jejas, terlihat adanya gerakan dada dan pengembangan dada, adanya kelainan. Kemudian lihat adanya retraksi dada, sesuaikan dengan
yang harus normalnya bagaimana, tapi ketika kita melakukan inspeksi kita lihat apakah adanya abnormal ya. Kemudian pada saat kita melakukan palpasi kita juga harus mengkaji bagaimana pengembangan dada, kemudian kita juga rasakan adakah perbedaan antara dada kiri dan dada kanan. Kemudian pada saat kita melakukan perkusi atau pada saat kita mengetuk, kita harus melakukan perkusi pada semua area paru ya. Dan pada saat kita auskultasi, kita harus mendengarkan pada semua area paru dan jantung apakah ada suara nafas tambahan atau ada bunyi jantung 3 dan 4 ya. Nah, itu kita sudah melakukan pengkajian ya. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana identitasnya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu juga kita merujuk dari hasil pemeriksaan penunjang. Bisa juga di laboratorium, bisa juga di radiologi. Biasanya kalau di pemeriksaan laboratorium yang kita lihat adalah hasil pemeriksaan kimia darahnya seperti profil lipid dan enzim jantung, kemudian ada urinalisis. Kalau misalnya di radiologi biasa kita lihat dari hasil elektrokardiogram, pemeriksaan elektrokardiogram. Kemudian tahap kedua dari proses asuhan keperawatan adalah kita menegakkan diagnosa. Nah, diagnosa ini saya mengangkat 4 diagnosa yang sering muncul pada kasus gagal jantung. Yang pertama adalah penurunan curah jantung. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan bahwa keempat diagnosa ini itu berkiblat pada buku 3S atau yang kenal dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi tidak lagi menggunakan NICNOC ya. Oke, kita lanjut. Penurunan curah jantung. Di sini definisinya adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jadi penurunan curah jantung itu adalah kondisi di mana jantung tidak terlalu mampu untuk memompa darah sehingga tubuh yang melakukan atau terjadi metabolisme atau organ tubuh dalam ini sel yang terjadi proses metabolisme itu kekurangan darah karena jantung tidak lagi memiliki daya pompa yang bagus. Itulah yang disebut dengan penurunan curah jantung. Penyebabnya itu ada perubahan irama jantung, ada perubahan frekuensi jantung, ada perubahan kontraktilitas, ada perubahan preload dan perubahan afterload ya. Nah, di sini ada tanda mayor dan tanda minor ya, atau sesuatu hal yang bisa kita lihat ya, baik secara mayor ataupun secara minor. Untuk tanda mayor secara subjektif ya, kalau pada perubahan irama jantung itu biasa palpitasi ya. Kalau untuk objektifnya itu bradikardia, kemudian ya itu saja bradikardia. Dan gambaran EKG itu aritmia atau gangguan konduksi. Sementara pada perubahan preload itu pada subjektif dia lelah, pada objektif itu dia edema atau penimbunan cairan, kemudian distensi vena jugularis ya, dan kemudian CVP-nya itu meningkat atau menurun. Kalau untuk perubahan afterload, kalau pada tanda subjektifnya dia dyspnea, kalau pada objektifnya itu tekanan darah meningkat atau menurun, kemudian nadi perifer teraba lemah ya. Kemudian itu capillary refill time-nya lebih dari 3 detik dan kemudian oliguria. Kalau untuk perubahan kontraktilitas pada subjektif, dia paroksimal noctural dyspnea, ortopnea, dan batuk. Kalau untuk objektifnya, dia terdengar suara S3 atau S4 atau bunyi jantung 3 dan bunyi jantung 4. Ini adalah bunyi tambahan jantung ya, karena jantung itu hanya terdiri dari bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Tapi kalau terdengar bunyi jantung 3 dan 4 pada saat pada saat kita melakukan auskultasi, berarti itu ada gangguan. Kemudian ejection fractionnya itu menurun ya. Kalau untuk tanda minornya, kalau untuk perubahan afterload, dia murmurnya jantung ya, jadi terdengar bunyi murmur. Kemudian berat badan bertambah, ada pulmonary artery pressure menurun, PVR meningkat atau menurun, SVR meningkat atau menurun, kemudian ada hepatomegali, cardiac index menurun, stroke volume indexnya juga menurun, kemudian cemas dan gelisah. Nah, untuk diagnosa kedua yang saya angkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika darah yang tadinya harusnya disalurkan ke aorta, namun karena adanya daya pompa yang kurang sehingga darah terus menumpuk dan mengakibatkan regurgitas katup dan darah akan masuk ke vena pulmonalis kemudian tertimbun di
paru-paru, dan akhirnya adalah terjadi akumulasi cairan di paru-paru yang mengakibatkan pasien itu batuk berdahak, dan inilah kemudian ditarik diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Definisinya adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau sputum jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Jadi pasien itu karena adanya sputum atau dahak yang menggumpal sehingga dia sulit untuk mempertahankan jalan napasnya karena ada sumbatan atau obstruksi dari sputum atau sekret atau dahak ya. Penyebabnya yang pertama spasme jalan napas, yang kedua hipersekresi jalan napas, ketiga itu disfungsi neuromuskuler, kemudian keempat benda asing dalam napas buatan, kelima adanya jalan napas buatan, keenam sekresi yang bertahan, ada hiperplasia dinding jalan napas, ada proses infeksi, ada proses alergi, dan ada efek agen farmakologis ya, atau efek agen dari obat-obatan misalnya seperti anestesi. Untuk gejala tanda mayornya, batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk. Jadi pasiennya tidak mampu batuk karena banyak dahak. Kemudian sputum berlebih atau penyumbatan di jalan napas. Kemudian pada saat kita auskultasi itu terdengar bunyi mengi, atau kemudian ada wheezing dan atau ronki kering. Untuk tanda minornya biasanya dia dyspnea atau sesak napas, sulit berbicara, kemudian ortopneu, kemudian dia juga gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napas berubah. Itu adalah tanda-tanda tanda mayor dan tanda minor dari bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kemudian diagnosa ketiga adalah intoleransi aktivitas ya. Definisinya adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini sudah tentu ya, karena darah tidak tersampaikan secara baik ke dalam organ, otomatis oksigennya atau Hb-nya juga misalnya kurang pada saat sampai ke organ, dan organ tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ini otomatis akan menghambat bagaimana manusia itu atau pasien itu melakukan aktivitas sehari-hari. Makanya ditarik diagnosa intoleransi aktivitas. Penyebabnya itu yang pertama, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian tirah baring yang lama, kemudian adanya kelemahan, imobilitas, dan gaya hidup ya. Kalau tanda mayornya, dia biasa mengeluh lelah, pasiennya sering mengeluh lelah. Kemudian untuk objektifnya itu frekuensi jantung meningkat lebih 20% dari kondisi istirahat. Untuk tanda minornya, dia sesak napas setelah aktivitas, merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, dan merasa lemah. Untuk objektifnya, tekanan darah berubah lebih 20% dari kondisi istirahat. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat atau setelah aktivitas. Kemudian gambaran EKG juga menunjukkan iskemia dan cyanosis. Berikutnya adalah tentang perfusi perifer tidak efektif. Diagnosa terakhir yaitu perfusi perifer tidak efektif. Definisinya adalah penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Penyebabnya ada banyak, ada hiperglikemia, ada penurunan konsentrasi hemoglobin, ada kekurangan volume cairan, ada penurunan aliran arteri atau vena, ada kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat, misalnya merokok, gaya hidup, trauma, obesitas, asupan garam, dan imobilitas. Bisa juga kurang terpapar informasi tentang proses penyakit, misalnya diabetes mellitus atau hiperlipidemia atau lemaknya tinggi. Dan kurang aktivitas fisik. Untuk gejala tanda mayornya, pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit juga menurun. Tanda minornya itu biasa ada edema, ada penyembuhan luka yang lambat, kemudian indeks ankle branchialnya itu kurang dari 0,90 dan ada bruit femoralis. Nah, untuk proses asuhan keperawatan yang ketiga itu kita akan membahas tentang intervensi keperawatan atau penyusunan rencana-rencana tindakan keperawatan. Yang pertama kita bahas dari diagnosa pertama juga, yaitu penurunan curah jantung. Di sini ada ekspektasi yang diinginkan adalah meningkat dengan kriteria hasil, edemanya menurun, kemudian sesak napasnya juga atau dyspnea-nya menurun, batuknya juga menurun, dan hepatomegalinya juga menurun, tekanan darahnya membaik ya. Ada rencana tindakan yaitu intervensi utama yaitu perawatan jantung. Di sini ada 4 tindakan. Yang pertama tindakan observasi seperti identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung.
Kemudian kita juga monitor tekanan darah. Kemudian kita monitor intake dan output cairan. Kemudian kita periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. Itu adalah tindakan observasi. Untuk tindakan terapeutiknya, kita posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi yang nyaman. Kemudian kita bisa berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Untuk tindakan edukasinya, kita anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Untuk kemudian anjurkan berhenti merokok dan ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Untuk tindakan kolaborasinya, kita berkolaborasi dalam pemberian anti aritmia jika perlu ya. Itu adalah intervensi utama. Untuk intervensi pendukung pada diagnosa penurunan corak jantung yaitu manajemen shock kardiogenik ya. Ada juga beberapa tindakan observasinya seperti monitor status kardiopulmonal seperti frekuensi dan kekuatan nadi dan frekuensi napas, tekanan darah ya. Kemudian monitor status oksigenasi, oksimetri nadi dan analisis gas darah ya. Monitor status cairan, monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, periksa seluruh permukaan tubuh ya. Monitor rontogen dada, identifikasi penyebab masalah utama. Kemudian untuk terapeutiknya itu kita pertahankan jalan napas paten, kemudian kita berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen, kemudian kita memasang jalur intravena atau infus, kita pasang kateter urin untuk menilai produksi urin ya. Untuk kolaborasinya kita kolaborasi pemberian inotropik misalnya dobutamin ya jika tekanan darah sistoliknya itu 70 sampai 100 mm hektogram tanpa disertai tanda atau gejala shock. Kita kemudian kolaborasi pemberian vasopresor misalnya dopamin jika tekanan darah sistoliknya 70 sampai 100 mm hektogram disertai tanda atau gejala shock. Kemudian kita kolaborasi pemberian vasopresor kuat, misalnya neropinefrin jika tekanan darah sistoliknya itu kurang 70 mmHg. Kemudian kita kolaborasi pemberian anti aritmia jika perlu dan kolaborasi pompa intraaorta jika perlu. Ya, itu adalah intervensi dari penurunan corak jantung. Sekarang diagnosa kedua, bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk intervensi utamanya yaitu latihan batuk efektif. Tindakan observasinya yang pertama, identifikasi kemampuan batuk. Kemudian monitor adanya retensi sputum. Kemudian monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Kemudian monitor input dan output cairan. Untuk tindakan terapeutiknya kita atur posisi semi-fowler atau fowler. Kita pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, kemudian kita buang sekret pada tempat sputum. Untuk edukasinya, kita jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, kemudian kita anjurkan tarik napas dalam melalui hidung, kemudian kita anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali, kemudian kita anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga ya. Kemudian untuk kolaborasinya kita kolaborasi pemberian mukolitik dan ekspektoran jika perlu. Untuk intervensi pendukungnya yaitu terapi oksigen. Untuk tindakan observasinya kita monitor kecepatan aliran oksigen, kemudian kita monitor posisi alat terapi oksigen. Untuk tindakan terapeutiknya kita pertahankan kepatenan jalan napas, kita siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen, kita berikan oksigen tambahan jika perlu. Untuk tindakan edukasinya, kita ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Nah, untuk tindakan kolaborasinya, kita kolaborasi penentuan dosis oksigen yang diberikan kepada pasien. Kemudian untuk diagnosa ketiga yaitu intoleransi aktivitas. Intervensi utamanya adalah manajemen energi. Tindakan observasinya yang pertama kita identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Kemudian kita monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk tindakan terapeutiknya kita sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Kemudian kita lakukan latihan rentang geral pasif atau aktif. Kita berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Untuk tindakan edukasinya kita anjurkan tidak baring. Kemudian kita anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kemudian kita anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala berlebihan. Tidak ada perubahannya. Kemudian untuk kolaborasinya kita kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.
Itu adalah intervensi utamanya. Untuk intervensi pendukungnya itu kita manajemen medikasi. Tindakan observasinya, identifikasi penggunaan obat sesuai resep, monitor keaktifan dan efek samping pemberian obat, kita monitor kepatuhan menjalani program pengobatan. Untuk tindakan terapeutiknya, kita fasilitasi perubahan program pengobatan. Kita fasilitasi pasien dan keluarga melakukan penyesuaian pola hidup akibat program pengobatan. Untuk edukasinya, kita ajarkan pasien dan keluarga cara mengelola obat ya. Kemudian kita ajarkan cara menangani atau mengurangi efek samping. Nah, ini diagnosa terakhir untuk intervensi utamanya. Diagnosa terakhir itu tadi adalah jaringan, perfusi jaringan tidak efektif ya. Kriteria hasilnya itu ekspektasinya meningkat. Kalau kriteria hasilnya itu denyut nadi perifernya meningkat, warna kulitnya juga yang pucat itu menurun, kemudian pengisian kapilernya membaik, akral membaik, turgor kulit membaik, tekanan darah sistoliknya membaik, tekanan darah diastoliknya membaik. Intervensi utamanya yaitu perawatan sirkulasi. Ada tindakan observasi yang berupa periksa sirkulasi perifer, monitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak pada ekstremitas. Untuk tindakan terapeutiknya, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Hindari penekanan dan pemasangan turniket pada area yang cedera. Untuk tindakan edukasinya, kita anjurkan berhenti merokok, anjurkan berolahraga rutin, anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur, informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan. Intervensi pendukungnya yaitu pemantauan tanda-tanda vital. Tindakan observasinya kita memonitor tekanan darah, kita memonitor nadi berupa frekuensi, kekuatan, dan irama nadi. Kita monitor pernapasan berupa frekuensi dan kedalaman napas. Kita monitor suhu tubuh. Kita monitor oksimetri nadi. Dan juga selisih tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kita identifikasi penyebab perubahan tanda-tanda vital. Untuk terapeutiknya, kita atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien dan kita dokumentasi hasil dari pemantauan yang dilakukan. Untuk edukasinya, kita informasikan hasil pemantauan jika perlu. Nah, itu adalah intervensi dari beberapa macam, dalam hal ini 4 diagnosa dalam kasus gagal jantung. Untuk implementasinya, kita cukup melaksanakan apa yang sudah direncanakan, mulai dari intervensi utama dan juga intervensi pendukung yang di dalamnya ada tindakan observasi, ada tindakan terapeutik, ada tindakan edukasi, dan juga ada tindakan kolaborasi. Dan untuk evaluasinya itu, kita harus melihat kembali setelah kita melakukan tindakan keperawatan atau setelah kita implementasi, apakah masalah sudah teratasi atau tidak. Kalau sudah teratasi, maka intervensi dihentikan. Tapi kalau masalahnya belum teratasi, maka intervensi dilanjutkan. Dan kita lihat apakah ada perubahan-perubahan intervensi yang kemudian kita akan lakukan. Sekian penjelasan atau presentasi saya dari asuhan keperawatan tentang gagal jantung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.